Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pergilah dan Beritakanlah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Selain mengutus ke-12 muridnya, Yesus juga memberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Selain itu, Tuhan Yesus juga memberi aturan tidak boleh membawa emas, perak atau tembaga dalam ikat pinggangnya. Membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Bahkan Yesus menjanjikan sebagai seorang pekerja patut mendapat upahnya, kehidupan kekal. Saudara-saudari terkasih, Yesus memanggil para murid untuk mengambil bagian dalam misi perutusannya ke dunia. Yesus menyadari bahwa pelayanan yang akan dilakukannya menjadi lebih ringan jika ada orang-orang yang membantunya. Pelayanan Yesus bersifat komunal. Artinya bahwa pelayanan dilakukan dalam kelompok untuk kepentingan banyak orang. Terkesan pula bahwa pemilihan para murid itu dilakukan secara acak. Namun yang lebih penting adalah bahwa Yesus memanggil setiap orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya saja Matius, pemungut cukai, atau anak-anak Zebedeus yang adalah nelayan, dan bahkan Yudas Iskariot yang pada akhirnya mengkhianati dia. Yesus lebih menekankan sikap pelayanan dan kerendahan hati, sehingga murid-muridnya terbuka untuk pergi meninggalkan kenyamanan hidup yang telah mereka rasakan dan memberitakan kerajaan Allah
ke seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih, panggilan kita sebagai orang Kristiani, orang Kristen dan Katolik, pun mendapat makna dari arti yang sama. Kita dipanggil tanpa dipandang status dan kedudukan sosial kita, baik miskin maupun kaya, baik petani maupun pegawai. Kita dipanggil untuk membagikan kasih Allah dan mewartakannya lewat sikap dan tutur kata kita. Hari ini baiklah kita meluangkan waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang jarang kita kerjakan, dan lebih setia melayani suami atau istri dan juga anak-anak kita. Kita berikan waktu kita untuk lebih memperhatikan kebutuhan mereka, belajar mengerjakan pekerjaan rumah, dan mengajari mereka membaca kitab suci dan berdoa. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan baik dan berguna di dalam keluarga, bila kita mau melihatnya dan juga mau melakukannya. Mulai dari pekerjaan yang sederhana, juga pekerjaan yang kecil. Saudara-saudari terkasih, ketika hati kita dilukai oleh perbuatan atau sikap seseorang, kita cenderung menyimpan dendam dalam hati dan mencari kesempatan untuk membalas luka dan dendam dalam hati kita. Nasihat agar memaafkan, apalagi mendoakan mereka, bukan hanya sulit, tapi terasa mustahil. Justru kita sering menceritakan sakit hati kita kepada orang lain untuk mendapat dukungan. Dan kalau bisa, orang yang mendengar cerita kita itu ikut membela kita dan membenci orang yang telah menyakiti dan melukai batin kita. Kita bisa belajar dari Yusuf dalam keadaan yang sulit, memberi teladan bahwa dia mengampuni. Ia diperlakukan dengan semena-mena oleh saudaranya, tetapi ia tidak menyimpan dendam dalam hatinya. Malahan ketika ada kesempatan untuk menolong saudara-saudaranya yang terancam bahaya kelaparan, ia membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kebaikan, dengan kemurahan hati. Semoga kita pun mampu meneladan Yusuf yang bijak. Apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan Yesus agar kita pergi dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Engkau telah memberikan kepada kami kuasa untuk mengusir roh jahat. Berilah kepada kami kekuatan agar dapat menggunakan kuasa-Mu itu untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam keluarga kami,
masyarakat kami, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.